Selamat datang di Referensi Talk edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto kembali menyapa Anda. Yang hari ini kita akan melanjutkan edisi soal anak-anak di tengah pandemi. Di edisi sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana penetrasi internet dan dunia maya terhadap mental anak-anak. Dan hari ini kita akan soroti mengenai bagaimana sebenarnya perilaku anak dan orang tua selama masa pandemi. Apakah ada beberapa hal yang menjadi sorotan kita, misalnya kekhawatiran orang mengenai perubahan perilaku anak-anak, orang tua. Apakah memang ada data-data menunjukkan soal tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak dan orang tua terhadap anak? Kita akan bahas lebih jauh dalam Referensi Talk di edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto. Saya nanti akan bersama dengan Aris Mereka Sirait dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Masukan mengenai kesulitan dan kondisi suboptimal PJJ ini. Memang kalau kita tidak harus melakukan PJJ, tidak akan kita lakukan PJJ. Karena tatap muka adalah yang terbaik. Tapi karena kondisi seperti ini, prioritas nomor satu kita adalah untuk bagaimana secara paling aman berkoordinasi dengan gugus tugas dan Kemenkes untuk mengembalikan anak secara bertahap ke sekolah dengan protokol kesehatan yang terbaik dan memastikan kemampuan dia mengikuti perjalanan melalui online dan tool-tool lain. Aris, terima kasih sudah bergabung bersama kami di edisi hari ini, Bang Aris. Terima kasih, Bung Maulana. Waduh, sehat ya, semakin sehat ya? Sehat untuk melawan virus corona. Ngeri. Ini virus corona tapi tambah gemuk kayaknya nih. Ya itu harus menambah kesehatan supaya kita mampu melawannya. Tapi gini Bang Aris, ini kalau bicara anak-anak gitu ya, karena sorotan terhadap anak-anak tuh banyak sekali. Kekhawatiran beberapa orang bahwa anak-anak Indonesia, mungkin di dunia lah, tetapi di Indonesia kita soroti hari ini, soal anak-anak selama masa pandemi. Karena selama ini orang bicarakan hanya soal bagaimana anak-anak terpapar internet, bagaimana penetrasi informasi anak-anak, suasana yang berubah terhadap proses belajar melalui mereka misalnya. Bahwa anak-anak itu dunia bermain dan lain-lain itu menjadi sorotan hari ini. Tapi kalau misalnya Komnas Perlindungan Anak punya data-data yang menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan kita harus khawatir, apa yang bisa disampaikan ke publik soal itu? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan kepada semua dan seluruh masyarakat di Indonesia bahwa akhir-akhir ini, katakanlah 1 bulan yang lalu, klaster yang atau kelompok sasaran dari virus corona itu adalah anak-anak. Maka jangan heran kalau Komnas Perlindungan Anak bersikukuh untuk tidak melakukan sekolah tatap muka. Itu karena apa? Pandemi COVID-19 ini belum ada antinya ya. Lalu kemudian juga banyak masyarakat mungkin karena terlampau lama masa corona ini mengakibatkan orang tua pada bosan dan kemudian juga frustasi dan sebagainya. Berdasarkan itu kita kaji kenapa sasaran atau kelompok klaster yang baru ini adalah anak-anak, baik itu di rumah maupun di luar lingkungan rumah. Kita kaji dan kita lihat berdasarkan laporan. Nah, di Komnas Perlindungan Anak sepanjang awal Maret sampai akhir Juli, itu sudah mendapatkan laporan sekitar 2.726 kasus, di mana 52%-nya itu adalah kejahatan atau pelanggaran hak anak yang didominasi oleh kejahatan seksual. Itu artinya apa? Di masa pandemik COVID-19 itu bukan menurun kekerasan, tapi terus meningkat. Nah, kalau dirujuk atau dibandingkan dengan data yang dikeluarkan atau yang diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mereka sudah melaporkan sekitar lebih dari 5.000-an kasus-kasus kejahatan seksual yang justru hampir sama didominasi oleh kejahatan seksual itu sekitar 56,2%. Kalau di Komnas 52%. 52%. Ya, hampir sama. Tapi kalau di Komisi Perlindungan Anak berapa? Di Komnas Perlindungan Anak ada 52%. Dari 2.726 kasus yang dilaporkan. Yang ada selama masa pandemi ya? Pandemi. Per bulan Juli 2020? Iya, mulai dari Maret sampai akhir. Itu sama juga dengan datanya yang dikeluarkan oleh atau diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari sekitar 5.000-an lebih. Didominasi oleh 56,2% itu adalah kejahatan seksual. Artinya itu terkonfirmasi? Terkonfirmasi, karena itu dilaporkan ya. Dan di kita juga terkonfirmasi karena dilaporkan langsung. Belum lagi yang upaya-upaya damai dan sebagainya. Ironisnya itu adalah dilakukan oleh orang terdekat. Siapa?
Orang tua kandung bisa tiri, bisa paman, ya, bisa kerabat terdekat dari anak itu. Oke. Lalu abang yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi anak di masa COVID-19 ini. Tetapi justru itu pelakunya. Nah, itu kan menjadi ironi gitu ya, bahwa semakin didekatkan anak ke orang tua, didekatkan dalam lingkungan sosialnya, malah dia terancam dari kejahatan-kejahatan itu. Apa yang menyebabkan? Apakah ketidaksiapan misalnya orang tua untuk menerima anak yang hampir sebagian besar waktunya berada di sekolah, dalam tanda kutip bahwa itu bagian dari tanggung jawab sekolah, kemudian ke rumah, atau justru ada faktor lain yang menyebabkan bahwa ada kekerasan seksual sekitar 50% terhadap anak-anak selama masa pandemi. Korelasinya di mana? Nah, ada dalam kaitan tadi itu ya, pekajian dari data-data kok terus meningkat gitu kan. Kan ironi gitu ya, seharusnya didekatkan anak kan akan semakin terlindungi. Karena orang yang terdekat inilah sesungguhnya dalam kategori orang tua, abang, paman itu garda terdepan untuk melindungi. Tetapi justru itu yang merusak masa depan. Nah, ternyata kajian itu ada juga pengaruh kehilangan pekerjaan. Ya, kehilangan penghasilan. Ini membuat secara psikologis orang tua yang terbiasa bisa membiayai hidup yang tanda petik normal itu hilang. Ya, itu satu. Yang kedua juga dipengaruhi oleh biaya-biaya ternyata di dalam rumah itu adalah semakin tinggi ketika misalnya orang tua sudah kehilangan pekerjaan. Tetapi biaya-biaya semakin tinggi. Misalnya termasuk biaya pendidikan? Termasuk dalam biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya hidup sehari-hari. Maka jangan heran kalau ada bantuan sosial dari pemerintah berupa sembako dan sebagainya, berebut kan. Itu tanda dari bahwa kehidupan yang normal, dia tidak normal karena kepenghasilan. Nah, terutama dalam biaya pendidikan. Karena bisa saja dalam satu keluarga itu 3 yang membutuhkan biaya kuota lah, karena daring. Tatap muka kan ditunda dulu untuk sementara, ditariklah ke rumah. Nah, stimulan pemerintah dalam dana-dana yang untuk mensusuli kuota, membeli alat elektronik itu tidak ada. Orang tua nggak punya smartphone yang bisa canggih dan sebagainya. Kalau 3 anaknya berapa? Kalau kali 50.000 saja dalam 1 bulan sudah 150.000. Itu membuat stres. Akhirnya muncullah kekerasan. Cuma ironinya bukan kekerasan yang sifatnya misalnya verbal, marah-marah gitu kan. Ternyata itu herannya itu 52% atau 56% yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu kekerasan seksual. Enggak, tapi apa hipotesanya ya? Tadi saya juga berpikir sama, kalau memang terjadi tingkat stres tinggi kepada orang tua karena kehilangan pekerjaan, masalah ekonomi di tengah pandemi Covid dan lain-lain, kenapa harus kekerasan seksual terhadap anak? Kenapa anak yang menjadi pilihan untuk jadi objek kekerasan seksual itu, Bang Adis? Ini yang menjadi ironi, yang menjadi betul-betul menjadi perhatian Komnas Perlindungan Anak. Seperti yang saya katakan tadi, bukan didominasi misalnya kekerasan verbal karena marah-marah ya, karena tidak fisik kan, bisa saja bentak-bentak, memaki-maki gitu karena stres gitu. Tapi ternyata kok bisa kekerasan seksual? Ini yang terus kita pertanyakan sekarang. Itu fakta dan bentuknya incest. Oh ya? Iya. Jadi itu yang membuat kita miris gitu loh. Selalu kita kampanyekan semakin anak dekat dengan orang tua, pola pengasuhan akan semakin baik. Ternyata enggak. Bukan hanya soal faktor kemiskinan karena kehilangan pekerjaan saja, perilaku dan nilai-nilai yang ditanamkan pada anak selama ini ternyata enggak ada. So misalnya orang bilang bahwa anak-anak dalam masa pandemi sangat tidak aman? Tidak aman, tidak aman. Yang sesungguhnya awalnya itu kan prinsip dasarnya semakin dia dekat dengan orang tua, komunikasi baik gitu kan, interaksinya juga secara sosial baik, kemudian juga komunikasi, ternyata enggak. Justru ini pengabaian terhadap hak anak. Kalau misalnya contoh misalnya keluhan-keluhan ibu-ibu yang mengadu ke Komnas Perlindungan Anak, orang tua tuh khususnya laki-laki, dia lebih baik dia memainkan ini. Salim begini nggak lihat gitu. Nah, itu kan interaksi sosial yang salah. Itu artinya bahwa semakin ada tidak henti-hentinya pandemi COVID-19 itu berarti pola pengasuhan itu semakin tidak baik. Padahal pola pengasuhan itu yang harus diubah. Yang otoriter harus menjadi dialogis dan partisipatif. Itu prinsip dasar dari mempertahankan katakanlah ketahanan keluarga. Apa itu kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa sebenarnya selama ini pola asuh dan pola didik orang tua di rumah terhadap anak di Indonesia belumlah benar sebenarnya ketika dihadapkan pada frekuensi dan intensitas anak dan keluarga yang berada cukup lama dalam satu dekade waktu atau satu kurun waktu tertentu.
Bisa kita ambil kesimpulan begitu? Betul. Karena sebelum virus corona itu aja pola pengasuhan Indonesia Ya. itu serba otoriter. Oh, oke. Ya kan? Jadi dia mau menurunkan apa yang dia terima dari nenek moyangnya. Sementara kita tidak siap menghadapi teknologi. Oke. Ya kalau dulu kan istilah saya zaman jadul, nggak ada. Nah sekarang kan zaman milenial, Iya. ada teknologi dan sebagainya. Nggak bisa disamakan. Jadi pola pengasuhan yang lama yang sifatnya otoriter, Oke. nggak bisa diterapkan pada masa milenial sekarang. Sangat berbeda. Oke. Nah kita sebagai orang tua nggak mau berubah dari yang lama, yang jadul ke zaman yang modern Oke. gitu. Itu membuat sebenarnya akhirnya kita merasa punya otoritas pada anak apa yang kita pikirkan. Oke. Tapi gini, artinya bahwa kan negara juga nggak diam aja sebenarnya. Ketika tadi masalahnya adalah masalah kuota, masalah ekonomi. Misalnya hari ini Presiden juga sudah melakukan terobosan dengan membubarkan gugus tugas mengganti dengan satuan tugas. Yang pekerjaannya ada dua sekaligus. Yang pertama adalah penanganan kesehatan, yang kedua adalah membalikan ekonomi atau mengembalikan kondisi ekonomi. Di sektor pendidikan misalnya Pak Presiden minta langsung ke Menteri Pendidikan, Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim untuk alokasikan anggaran dan sudah dialokasikan 7,2 triliun untuk memberikan bantuan kuota kepada murid dan guru. Belum lagi pemerintah daerah nih Bang Aris sudah memberikan itu gitu. Apakah misalnya kita bisa melihat bahwa itu adalah way out atau exit strategi untuk bisa mengembalikan masalah kondisi di rumah yang tadi disampaikan Bang Aris? Saya kira pertanyaannya itu kembali lagi pada implementasi yang ada. Ya. Komnas Perlindungan Anak sejak awal sebelum katakanlah menolak untuk sekolah tatap muka itu sudah menyerukan kepada Pak Menteri Pendidikan khususnya gitu ya, jangan gunakan anak sebagai uji coba di menghadapi masa. Bagaimana Anda bisa bilang itu uji coba? Uji coba karena kalau nanti ya dia tiba-tiba jadi merah, stop, tarik lagi ke rumah. Yang kedua, tidak konsisten terhadap kebijakannya. Boleh tatap muka jika orang tua mengizinkan. Nggak boleh aturan di negeri ini menghadapi bencana yang begitu berat ini mengatakan itu uji coba. Oh ya? Loh iya. Kan Pak Menteri bilang atau Mas Menteri bilang bahwa walaupun ada pembelajaran jarak jauh dan mau tatap muka, maka itu akan sangat tergantung orang tua. Nggak boleh itu dilakukan. Boleh. Aturan harus jelas, Bung. Bung Malana nggak boleh. Oh ya? Ya nggak boleh, itu uji coba. Itu nggak jelas tuh namanya? Nggak jelas, bagi saya nggak jelas itu. Oke. Karena apa? Boleh saja nanti Maulana boleh, anakmu sekolah, aku nggak boleh. Jelas nggak itu? Mau outputnya apa sih? Harus jelas. Nah, oleh karena itu kalau dia katakan bahwa oke tatap muka belum boleh, katakan begitu, Ya. sepanjang ya anti corona belum ada, patuh terhadap protokol kesehatan oleh orang tua dan sebagainya, tarik ke rumah. Oke? Itu kebijakan internasional toh. Nah, maka dampaknya apa? Ya itu tadi, konsekuensi biaya yang harus ditimbulkan harus ditanggung oleh negara. Nggak boleh lagi, boleh dong itu diambil dari dana bos. Boleh dong, nggak bisa tegas saja. Itu yang Maulana katakan tadi, yang triliun tadi itu. Iya. Faktanya apa yang terjadi? Itu hanya di kota besar, Bung. Di daerah-daerah perbatasan, daerah bencana, nggak ada, apalagi internet nggak jalan. Saya itu baru dari Sumatera Utara, tidak jauh dari kota Medan, ya, itu tidak ada sinyal. Sementara daring harus dilakukan. Lalu pemerintah di mana di sini kebijakan pemerintah? Tapi zona hijau? Zona hijau. Berarti boleh tatap muka dong? Iya, boleh tatap muka, tapi tidak ada kebijakan yang tegas. Oh, oke. Itu yang diinterpretasikan berbeda oleh masing-masing stakeholder di daerah. Betul, itu yang membuat interpretasinya yang beda. Iya. Jadi itu kan membutuhkan ketegasan. Nggak boleh dong. Oh iya, kata Pak Nadiem loh ini. Dia saya kutip saja itu boleh tatap muka kalau izin dari orang tua. Nanti kita putarkan videonya karena nanti kita putarkan videonya Pak Menteri ngomong soal bagaimana kebijakan pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan misalnya tatap muka apabila izin orang tua. Nanti kita putarkan videonya. Itu artinya bahwa itu interpretasinya berbeda. Berbeda. Apalagi itu di daerah-daerah bencana perbatasan nggak berlaku. Di kota besar aja bingung ini masyarakat. Ini Jakarta loh, Bung. Masih ada juga kampung-kampung, kota-kota yang miskin kota ya dan sebagainya dengan pola pikir. Iya, masih banyak di sini. Jadi jangan disamakan di ibu kota ini semua orang intelektualnya sama. Enggak. Gitu loh. So kalau ditanya misalnya
dalam permasalahan ini misalnya negara hadir atau tidak? Ragu-ragu hadirnya. Oke. Bagi saya ragu-ragu. Bagaimana Pak Jokowi 2 kali mengusulkan Betul. tanda petik marah dalam arti karena dia betul-betul atau Nggak, kita sebut aja Pak Presiden marah karena ya marah Oke. marah itu 2 kali marah itu karena kepedulian beliau terhadap bagaimana percepatan agar corona ini bisa berakhir kan Oke. gitu. Tapi persoalannya kebijakannya yang diimplementasikan oleh pembantu-pembantunya itu ambivalen lah kadang-kadang, Oke. tidak tegas lah, masyarakat akan bingung. Sementara masyarakat itu dalam keadaan memikirkan dalam keadaan darurat loh, kritis terhadap situasi. Oke. Itu. Nah, Baik. ini tidak boleh main-main. Oke. Tidak boleh main-main. Saya berulang loh mengatakan kepada Pak Nadiem, tolong Pak Nadiem, harus tegas saya bilang gitu. Jangan ada, oh itu boleh diambil dari dana BOS, ya, boleh dana apa gitu kan. Wah itu nggak boleh. atau mungkin negara juga sedang bingung karena memang kondisi ekonominya nggak bagus. Jadi anggarannya nggak ada. Itu yang saya nggak mau dibentur-benturkan persoalan itu. Semua orang penting dengan ekonomi. Oke. Soal penting tentang masa Oke. depan bangsa ini dengan lewat pendidikan dan Oke. sebagainya kan. Nggak boleh dibenturkan. Mana lebih dulu ayam dan telur. Nggak boleh. Ya. Ini adalah bencana, bukan alam, non alam, dan itu berlaku mendunia. Jadi kalau saat ini, contohnya ini ya, contoh saja. Nggak usah ragu gitu. Kalau carut-marut sekarang dunia pendidikan di tahun 2020, itu bukan hanya Indonesia, semua negara yang terserang virus corona. Oke. Kebijakannya Jepang misalnya, Korea, Oke. belum menemukan formulasi pola pendidikan yang bisa tatap muka sebagai hak anak untuk berinteraksi, Belajar. Oke. ya, lalu bermain dan sebagainya, belum ketemu. Oke. Loh, Indonesia itu kayaknya ketakutan banget kalau anak tahun 2020 ini nggak bisa baca tulis gitu. Itu bisa dilakukan di tahun 2021 kan? Oke. Bisa aja kita. Oke. Karena ini bukan persoalan Indonesia, tapi persoalan dunia gitu. Oke. Nah, tapi kalau ada anak yang meninggal karena corona, bisa bangkit lagi nggak? Oke. Kecuali Tuhan yang membangkitkan. Mhm. Menteri Pendidikan nggak boleh, nggak bisa. Oke. Bahkan Bapak Presiden juga nggak bisa membangkitkan itu. Oke. Hanya Tuhan. Itu Oke. loh maksudku. Oke, nanti kita lanjutkan Bang Aris. Iya. Karena saya ingin mengutip salah seorang presiden di benua Afrika ngomong gini. Ketika misalnya sebuah negara atau negara saya bangkrut karena ekonomi, saya tahu caranya membangkitkan ekonomi. Tapi saya nggak tahu caranya menghidupkan orang yang sudah mati karena virus corona. Gitu ya. Ya, itu tepat sekali. Nanti kita lanjutkan lagi, tetap bersama kami di Referensi Talk. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik, dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan,
Dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. Kita kembali lagi dalam Breakfast Talk. Tadi kita sempat break karena bicaranya soal identifikasi masalah sebenarnya. Apa yang terjadi di masa pandemi terhadap anak-anak. Kemudian negara juga sudah memberikan beberapa upaya untuk bisa memecahkan masalah. Tapi yang penting adalah apa yang harus dilakukan, karena pandemi COVID-19 bukan hanya dialami Indonesia, tapi dialami seluruh dunia. Tadi Bang Aris Merdeka Sirait juga sudah ngomong soal sampai sekarang pun Jepang nggak menemukan metode yang paling tepat sebenarnya atau standar kualifikasi pendidikan yang paling tepat untuk diselesaikan selama masa pandemi. Artinya akan banyak toleransi dan lain-lain yang mungkin bisa kita bahas juga di edisi kali ini. Tadi Bang Aris sampaikan bahwa Jepang saja tidak sampai sekarang memang tidak belum punya formula yang tepat gitu. Tapi sebenarnya saya teringat bahwa pemerintah lewat Menteri Pendidikan tuh pernah ngomong gini juga sebenarnya. Kurikulum 2013 nggak usah dipikirin deh. Udah nggak usah penuhi kurikulum. Yang penting anak-anak ada proses belajar mengajar, ada proses interaksi dengan gurunya. Saat ini dilakukan dengan daring. Di luar kita bahas mengenai wilayah-wilayah yang nggak bisa terakses internet atau belum bisa. Tapi negara juga sudah memberikan solusi itu misalnya. Tapi nggak tahu saya di lapangan apakah Komnas Perlindungan Anak menemukan bahwa memang ada interpretasi berbeda dari guru sehingga tetap harus kejar target, menyebabkan stres. Terakhir ada anak dipukuli orang tuanya, meninggal dunia oleh orang tuanya karena memang nggak mau belajar dan sebagainya. Itu kan nonsens banget sebenarnya, nggak masuk akal sebenarnya kondisi begitu terjadi sekarang ini. Ya, ini menjadi kenyataan sesungguhnya sudah hampir 6 bulan gitu ya, belum punya formulasi yang pas gitu. Bukan saja dalam pelaksanaan dunia pendidikan sebagai hak anak atas pendidikan, tetapi interaksi sosial anak di rumah, di luar rumah pun itu belum punya formulasi bagaimana anak nggak boleh keluar, hanya yang dikampanyekan adalah cuci tangan, kemudian jaga jarak, pakai masker. Nah, bagi anak-anak kan ini tidak serta-merta bisa dijalankan. Ada kendala, Bung Maulana, yang menurut saya sejak Indonesia diserang dengan corona itu, sistem pendataan kita nggak jelas. Sehingga ketika sistem pendataan nggak jelas, maka formulasinya juga nggak bisa disusun dengan baik. Kan begitu sistematika bagaimana menangani sebuah perkara, kan begitu ya. Katakanlah sistem pendataan kita, banyak meninggal, dilaporkan hampir sekarang ini sudah 9.000. Berapa anak-anak yang meninggal? Lalu kemudian berapa klasifikasi usia? Yang 0 sampai 5, 6 sampai 12, nggak ada data itu. Sampai hari ini, gitu ya. Lalu kemudian di DKI Jakarta katanya ada klaster baru, kelompok baru adalah 4.000 sekian saat ini positif COVID-19. Berapa usia 0 sampai 5, 12 sampai 3? Ya, itu tidak ada. Artinya apa? Bahwa kita juga nggak siap dengan sistem pendataan itu, sehingga intervensi ya terhadap persoalan-persoalan apa dunia anak, kekerasan dan sebagainya nggak ada. Ini kan saya sebutkan tadi data-data itu. Itu data yang kita kumpulkan negara. Ini loh yang mau saya katakan kepada Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data-data itu sebenarnya adalah dasar dalam kerangka kita bisa melakukan intervensi terhadap apa yang
harus dilakukan oleh negara. Oke, so apa yang harus diintervensi hari ini? Data. Oke. Saya sangat membutuhkan data itu. Kalau tidak ada data, Bung Mulana, bagaimana Anda mau membuat intervensi? Katakanlah memberikan bantuan sosial, katakanlah untuk kekebalan anak dari serangan corona. Kalau kita tidak punya klasifikasi dan jumlah, bagaimana? Datanya nggak ada. Tanya saja. Saya itu selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang sesungguhnya memberikan data itu. Sejak ada serangan corona, buktikan kepada saya, Bung Maulana, berapa klasifikasi itu, berapa yang meninggal dan sebagainya, berapa yang kena betul-betul positif. Khususnya anak-anak? Khususnya anak-anak. Oke. Bagaimana kita mau mengintervensi itu? Jadi formulasinya sulit kita tentukan. Itulah keraguan-raguannya Menteri Pendidikan. Nggak tegas jadinya. Kalau diizinkan oleh orang tua, boleh tatap muka. Oke. Nggak bisa sebuah aturan yang dikeluarkan oleh menteri, karena menteri adalah pembantu presiden, harus tegas. Nggak bisa tatap muka, nggak bisa. Konsekuensi dari tidak tatap muka bagaimana? Sekolah itu. Ada konsekuensinya, ada biaya dan sebagainya. Itu yang harus tegas. Oke, sekarang misalnya kalau kita hari ini sebagai anak bangsa misalnya memposisikan diri punya kepedulian luar biasa. Saya nggak meragukan komitmen Bang Aris untuk punya komitmen anak-anak. Tapi apa saran yang bisa diberikan kepada negara nih misalnya untuk menyelesaikan masalah? Karena kompleks sekali. Kita harus ngurusin masalah kesehatannya untuk semua orang, termasuk juga risiko terhadap anak-anak misalnya. Kita juga harus ngurusin masalah sosialnya karena ada permasalahan penyakit sosial yang terjadi di tengah masa pandemi dan itu terhadap anak-anak. Kita juga harus menyelesaikan masalah ekonominya. So misalnya dari teman-teman misalnya apa yang bisa disarankan dan apa harus dilakukan negara hari ini untuk menyelesaikan masalah itu? Bung Mulana, saya tanya, di mana Anda bisa tunjukkan keterlibatan masyarakat untuk mengatasi corona? Semua kan terkonsentrasi pada pengambil kebijakan. Oke. Di mana partisipasi masyarakat yang terlibat untuk diberikan fasilitas, yang punya kemampuan untuk melakukan sistem pendataan? Oke. Tidak ada keterlibatan masyarakat yang tersistem. Iya, karena lepas bakal. Karena semua informasi. Kalau di Facebook banyak. Ya Facebook itu kan. Kita lihat apa aturan-aturan yang terlibat misalnya. Ya, saya sendiri juga nggak pernah dilibatkan. Salah satu misalnya, yang terus saya berteriak sejak awal, minta data itu, tidak pernah diundang untuk duduk bersama. Oh ini Pak Aris, apa yang disembunyikan di situ? Itu maksud saya keterlibatan. Kalau hanya saya dilibatkan untuk bagi-bagi sembako, bukan itu tugas fungsi Komnas Perlindungan Anak. Ada RT RW atau apa pekerja sosial lain, tapi dibagi-bagi. Ini persoalan bangsa loh. Itu yang mau saya katakan, tunjukkan bukan yang secara konkret. Bahwa ada di tim Satgas yang sekarang gantinya ini? Ganti gugus tugas. Siapa di dalam itu? Ada nggak orang-orang yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan itu? Dengan sektornya ya. Anak misalnya, lansia misalnya, miskin kota, miskin desa. Karena ini persoalan bangsa, bukan persoalan bencana alam yang ada di satu tempat. Ini semua. Loh, saya sangat prihatin, sangat prihatin. Seorang sekda bisa meninggal positif katanya dengan corona. Oh, dia punya fasilitas, Bung. Mau apapun, badannya gemetar kayak apa, pasti ada antinya itu. Tetapi corona tidak tahu siapa, serang semua. Itu artinya apa? Ayo sama-sama kita libatkan masyarakat. Kalau mau Bung Nana mau tanya sama saya, sektor pendidikannya, jangan urusannya menteri aja. Karena menurut saya yang perlu diresapel itu adalah di tingkat di bawah menteri, bukan menterinya disapel. Ini dirjen-dirjen ini, deputi-deputi ini yang harus di ini. Karena Kenapa mereka? Bukannya mereka pejabat teknis? Alah, Mulana. Karena kau kan tanya sama kan saya nggak tahu, makanya saya nanya. Itulah. Itu kan kau nggak ragukan saya. Saya itu apalagi Indonesia bagian timur. Saya terus terang aja. Saya kalau pergi di dalam satu desa atau kecamatan di Indonesia bagian timur sana, saya dikasih karpet merah. Walaupun singkong dibawa-bawa. Atau ubi atau pisang gitu. Apa yang mau dikatakan itu? Pejabat satupun tingkat kelurahan nggak pernah ke situ. Terus bagaimana mau mempunyai data yang lengkap? Inilah yang menjadi kacau sekarang. Kasihan sekali saya. Menurut saya perlu saya bantu Kementerian Sosial. Karena sejak awal datanya nggak jelas. Akhirnya dia yang dimarah-marahin kan. Baru menteri baru 1 tahun kali ya. Belum lah. Tapi dia harus yang dimaki-maki oleh orang karena nggak nyampe katanya
bantuan-bantuan karena sistem pendataannya sejak awal tidak baik. Maka menurut saya adalah pelaku-pelaku yang dibawa ini harus betul-betul diresapi. Oke, so kalau urusan anak-anak gimana? Apalagi sih urusan anak-anak. Ini kan belum secara konkret. Dia masih lepas dari kebijakan-kebijakan antar lembaga negara maupun institusi pemerintah. Nggak, ya kan? tapi logikanya begini, bukannya anak-anak itu urusan semua kementeriannya? Seharusnya itu yang mau saya katakan tadi nih, bahwa itu tidak hanya urusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak saja Sosial, pendidikan, tapi semua. Dan saya tahu ada di Debra Gri pun urusan anak-anak pedesaan. Saya juga ada di PMK. Itu ada deputi-deputinya. Baru saya dengar ada deputi perlindungan anak di PMK. Loh, ini apa toh? Gitu ya. Nah, itu artinya kalau itu betul, ya oke, jalan bersama-sama. Siapa yang bertanggung jawab tentang pendidikan, siapa yang bertanggung jawab kesehatan itu. Tapi ini tidak bahwa kementeriannya ada. Itu yang mau saya katakan, urusan anak bukan urusan dua menteri itu. Urusan semua menteri dan lembaga negara. Oke. Jadi hari ini misalnya kalau ditanya yang harus dilakukan dalam jangka pendek, misalnya menyelesaikan soal tadi kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak selama masa pandemi karena urusan ekonomi dan lain-lain, dan satu lagi masalah perilaku buruk anak-anak terhadap orang tua juga terjadi kan? Itu otomatis timbul. Oke. Karena pola pengasuhan yang salah. Maka selalu Komnas Perlindungan Anak merekomendasi gerakan perlindungan anak sekampung itu penting. Masing-masing kampung, gak usah ngurusin kampung orang lain, uruslah anak-anak di situ. Oke. Kan ada dana desa di situ, negara ya? desa. Betul. Itu kaitkan ke situ, tempelkan ke situ, sehingga menjaga dan melindungi anak harus dilakukan sekampung, jangan kampung lain. Yang kedua, ciptakan terus-menerus, khususnya mengajarkan kepada keluarga supaya keluarga itu terus beribadah. Beribadah itu bukan berarti seperti kita buat rumah kita seperti rumah ibadah, tidak. Tapi terus beribadah untuk mengetahui perkembangan psikologi anak itu. Yang ketiga, ciptakan rumah yang bersahabat dan ramah pada anak-anak itu. Karena bangsa ini umumnya tidak ramah pada anak-anak. Oh ya? Oh iya, selalu anak yang salah toh. Oke. Nggak pernah anak yang benar. Bapak yang salah, emaknya yang dipersalahkan. Nggak pernah. Dan selalu overprotective kepada anak. Itu yang saya sebut pola pengasuhan yang salah. Ya anak-anak dia mau lari ke dapur, lari ke atas, lari ke tempat tidur, wah nyanyi-nyanyi, itu udah dunia anak, jangan dimarahi. Wah kurang ajar ya, kamu tidur, nggak boleh. Kecuali bapaknya lari ke sana, naik ke atas meja, pergi ke sana. Nah itu bukan anak-anak, itu loh. Itu siapa yang marahin kalau bapaknya? Nah itulah, itu pola pengasuhan itu yang mau saya analoginya kan. Iya, iya. Ciptakan anak-anak itu, biarkan anak itu bebas untuk menilai. Tetapi harus ditanamkan nilai-nilai yang bisa dia contoh. Jangan kita biarkan anak, tapi tanpa kita sebagai orang tua sebagai teladan. Okay. Jadi apalagi menghadapi COVID-19 ini, pola pengasuhan itu harus berubah. Okay. Saya tekankan, ciptakan rumah terus beribadah, ciptakan kampung itu saling menjaga, lalu kemudian orang tua harus tahu hak-hak anak itu. Dan anak-anak itu fitrahnya adalah bermain. Ya, dan itu mengimitasi. Dan itu nggak boleh dimarahin. Nggak boleh. Artinya nggak boleh dimarahin, tapi kita diarahkan boleh. Diarahkan dengan keteladanan. Okay. Jangan kau bilang, ngerokok itu nggak bagus, tapi kita sambil merokok. Oh, oke. Itu loh analoginya gitu. Oke. Kau sholat nak? Bapak tak pernah sholat. Oke. Kau ke sekolah minggu deh, doa sama temanmu di gereja. Bapaknya molor, tidur sampai pulang dari gereja. Oke. Bapaknya masih tidur. Okay. Sama itu. Hal-hal itu bisa diintervensi pakai kebijakan pemerintah nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya hal-hal yang mengatur rumah tangga diintervensi nggak boleh. Itu harus diciptakan. Caranya apa? Mungkin tidak intervensi langsung, tapi bisa nggak diintervensi tidak langsung agar kondisivitas itu bisa terjadi di rumah, maksud saya gitu. Bisa undang-undang, tetapi tidak menghukum. Oke. Itu hanya sebagai dasar saja gitu. Jadi perilaku kita, kalau kita mengajarkan yang baik, anak itu akan mengajar yang baik. Itu manusia loh, bukan kucing itu. Kucing aja masih dijelas-jelas, kau nih jangan makan ikan nanti ya, nggak dimakan itu. Apalagi orang kan lebih, karena itu ciptaan Tuhan kan gitu loh. Jadi artinya apa yang mau saya katakan? Kita sebagai orang tua, saya mengingatkan harus menjadi teladan. Apalagi kalau kita menghadapi COVID-19
COVID-19 ini. Oke. Karena kan beban psikologis, beban ekonomi, beban sosial dan macam-macam itu membuat kita tingkat stresnya kan tinggi. Oke. Nah sebaliknya kebebasan anak jadi terkekang, anak jadi melawan. Nggak gini, artinya bahwa gini, kalau negara harus melakukan apa hari ini ditanyakan ke Bang Aris misalnya, apa yang harus negara lakukan? Dari sekian banyak problematika yang kita hadapi tentu nggak mungkin juga negara nggak bisa melakukan apa-apa. Bisa dilakukan, tapi mungkin kita bisa sarankan kepada negara, apa yang harus dilakukan negara hari ini gitu ya. Menghadapi anak-anak dan ibu, itu sama dengan menciptakan generasi sebenarnya. Iya nggak? Iya betul. Kan gitu. Gimana caranya? Menurut saya itu kembali lagi ya, mungkin orang tidak tertarik seperti apa yang saya katakan sistem pendataan itu. Bagaimana Bung Maulana mau tunjukkan berapa korban kekerasan di Indonesia? Apa yang saya sebut tadi itu kan hanya Kementerian Sosial yang mencatat karena banyak orang lapor situ, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, mungkin polisi dan sebagainya. Ini negeri kan 200 lebih jutaan orang gitu. Jadi sistem pendataan itu penting supaya apa? Kita masing-masing bisa menciptakan formulasi untuk melakukan intervensi terhadap apa yang menjadi pergumulan. Itu dia, intervensi. Artinya bisa dilakukan intervensi kan? Bisa. Walaupun secara tidak langsung. Iya, intervensi bisa dilakukan. Bisa. Oke. Terakhir, Bang Aris, kalau memang Anda ingin menyatakan sesuatu kepada masyarakat kita, kepada anak-anak kita, dan kepada negara, saya beri waktu Anda untuk menyampaikan itu. Silakan. Kalau anak terlindungi dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, penganiayaan, perbudakan seks, Indonesia akan maju. Karena masa depan bangsa ini ada di tengah-tengah atau dalam kehidupan anak-anak kita yang sekarang ada di rumah dan di luar rumah. Itu penting. Oleh karena itu, mari kita buat anak kita itu betul-betul hidup yang sejahtera, berakhlak mulia dan sebagainya. Bagaimana melakukan itu? Bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh adat, ulama, pemerintah, kebijakan hukum dan sebagainya, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Saya kira itu adalah yang harus dilakukan. Itu idealnya ya. Proses itu kita lakukan dengan menghargai hak anak itu. Karena anak adalah punya hak, bukan punya kewajiban. Itu harus jangan diputar balik. Yang punya hak adalah anak. Orang tua tidak punya hak. Dia punya kewajiban untuk melaksanakan hak anak itu. Apa hak anak itu? Hak anak mendapatkan pendidikan. Hak anak mendapatkan identitas nama dan kewarganegaraan. Hak anak untuk mendapatkan hak bermain. Hak anak untuk mendapatkan makanan dan kesehatan. Bahkan rekreasi dan partisipasi anak itu pun dijamin oleh hukum dan undang-undang secara nasional, secara internasional. Jadi keterlibatan anak untuk menyampaikan pendapatnya tentang dirinya itu harus kita fasilitasi supaya dia apa? Bertumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa. Itu pesan moral Komnas Perlindungan Anak. Mari kita ciptakan, mari kita tumbuhkan bahu-membahu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan dan tentu harapannya memang negara bisa intervensi, tapi dengan sistem data yang sangat baik, sangat baik. Sampai kapanpun Bung Maulana, saya tidak akan mundur untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena apa? Komnas Perlindungan Anak didirikan untuk anak Indonesia dan hadir untuk anak Indonesia. Baik. Makasih banyak Bang Aris sudah bersama kami di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terus berjuang untuk anak-anak ya. Dan pakai maskermu. Oh nanti sebentar, saya closing dulu. Oke, baik. Kita akhiri bincang kita hari ini dalam Refleksi Talk dan Anda bisa menyimpulkan sendiri sebenarnya tentang apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat dan juga negara. Karena sekali lagi anak-anak itu punya hak dan jangan bebani dia dengan kewajiban karena pemenuhan hak anak adalah kewajiban orang tua. Saya Maulana Isnarto. Sampai jumpa.